Shalom teman-teman Youth dan Teen, sebelum kita memulai ibadah online service kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, pada kesempatan hari ini kami berkumpul Tuhan. Sementara kami ingin memulai ibadah online service kami berdoa juga Tuhan bagi teman-teman kami yang akan mengambil bagian dalam pelayanan pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu Tuhan setia dan selalu menyertai kami semua Tuhan Yesus. Sebentar kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, yang sama-sama siap memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi sama-sama kita katakan amin. Shalom Youth and Teens. Selamat datang kembali di ibadah online pada sore hari ini. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama menyembah nama Tuhan. Dalam dunia semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembahkan ya Bapakku. Sampai nama-Mu
berlalu sampai siang malam menyatu. Kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Oh, terima kasih Tuhan. Mulai segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Berbuat tangan, sekarang ku
berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Setia yang tak pernah meninggalkan, berdua tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat pernyataan sepanjang hari ini, Bapa. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu dapat berkenan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bethel Youth, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan. Senang sekali bisa berkumpul kembali di ibadah online dan saya percaya kita semua menikmati kebaikan Tuhan, amin. Yang excited mendengar firman Tuhan boleh ketik di klik kolom chat, katakan excited. Karena hari ini saya percaya kita semua akan siap menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan, amin. Nah teman-teman, saya mau menyapa teman-teman yang mungkin baru hari ini ikut ibadah, yang minggu lalu nggak ikut, boleh ketik di kolom chat katakan I am new, agar teman-teman host dan teman-teman yang lain bisa menyapa rekan-rekan yang baru bergabung bersama kita dalam ibadah online yang kedua. Nah teman-teman, dalam bulan Juni kita membahas dengan tema besarnya abnormal. Dan saya tahu kita semua sedang mempersiapkan diri dengan begitu banyak hal-hal yang new normal yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi saya percaya dalam sebulan ini kita akan membahas abnormal. Di 2 minggu yang lalu, di minggu pertama bulan Juni, kita belajar tentang get ready, bersiap untuk menghadapi abnormal. Yang minggu lalu kita belajar tentang do something yang harus kita lakukan menghadapi abnormal. Dan minggu ini kita mau belajar tentang be encouraged. Teman-teman, saya percaya hari ini juga kita akan siap menikmati kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang siap boleh ketik di kolom chat katakan I'm ready. Dan saya percaya kita siap menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Teman-teman, hari ini kita mau belajar dari satu orang tokoh yang dia memiliki sikap yang cukup berbeda dengan rekan-rekannya yang lain. Waktu dia disuruh oleh pemimpinnya untuk mengintai satu tempat yang mereka akan masuk ke sana. Dan mereka memberikan kabar yang berbeda. Mereka dikirim 12 orang. 10 diantaranya menyampaikan hal yang berbeda dengan tokoh ini dan rekannya. Yang sudah tahu namanya boleh ketik di kolom chat hari ini. Boleh ketik sekarang kalau teman-teman tahu siapa tokoh yang akan kita bahas hari ini. Ya, kita hari ini membahas tokoh yang bernama Yosua. Dan dengan rekannya Kaleb. Tapi saya akan hari ini bahas fokus tentang Yosua. Kita akan belajar hari ini tentang bagaimana sikap Yosua menghadapi tanah perjanjian. Bagaimana Yosua memiliki sikap karakter, respon terhadap posisi atau keadaan saat mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Saya melihat ada 2 hal minimal yang kita bisa pelajari hari ini dengan cepat saja. Apa yang Yosua lakukan, apa yang Yosua
responi terhadap keadaan hari itu. Nah, teman-teman, kita mau baca dalam Bilangan pasal 14 ayat 7 sampai dengan 9. Bilangan 14 ayat 7 sampai dengan 9, saya akan bacakan buat kita. Teman-teman boleh buka Alkitabnya di handphone masing-masing. Yang sudah nemu, katakan sudah. Bilangan pasal yang ke-14, ayat 7 sampai dengan 9. Saya akan bacakan buat kita. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia, maksudnya Yesus, akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Teman-teman, hari kita mau belajar satu tokoh yang bernama Yosua. Yosua memiliki keadaan yang tidak mengenakan. Yosua mengalami keadaan hari itu sebagaimana dia menjadi orang muda yang dekat dengan Musa pada saat hari itu. Dan disuruh mengintai ke tanah Kanaan. Dan laporan yang diberikan berbeda dengan mayoritas orang-orang yang disuruh mengintai pada saat hari itu. Dia hanya dengan Kaleb yang menyampaikan sebuah kesimpulan yang berbeda dengan hasil pengintaian mereka ber-12 yang diutus oleh Musa. 10 orang mengatakan bahwa keadaan tempat Kanaan itu mereka tidak akan bisa masukin. Mereka memiliki kubu-kubu yang kokoh, maksudnya tameng, sulit untuk ditembus. Dan mereka memiliki orang-orang yang raksasa, suku enak, orang enak yang badannya gede-gede, raksasa. Mungkin kayak Thanos gitu ya, gede gitu. Nah, teman-teman, kita bisa melihat respon 10 orang mengatakan mereka sulit untuk masuk ke sana. Tetapi Yosua dan Kaleb menyampaikan hal yang berbeda. Nah, dari sini saya mau sampaikan hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari Yosua, bagaimana dia meresponi atau memberikan sikap terhadap janji Tuhan kepada mereka. Ingat loh, tanah Kanaan itu janji Tuhan. Kira-kira Tuhan berjanji kepada bangsa Israel dan Tuhan mengingkarinya? Tuhan yang berjanji loh. Kalau manusia berjanji, orang tua berjanji bisa mengecewakan. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, tidak mungkin dia ingkari. Yang percaya bahwa Tuhan tidak akan mengingkari janjinya, boleh ketik di kolom chat hari ini. Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Teman-teman, kalau bahasa kerennya itu no bokis. No PHP. Teman-teman yang hadir, yang ikut ibadah online hari ini. Bangsa Israel, 10 orang meragukan mereka bisa masuk atau memenuhi janji Tuhan untuk mereka. Padahal sudah bertahun-tahun, sudah sepanjang perjalanan mereka, Tuhan terus menolong mereka. Melalui tiang awan dan tiang api, melalui mana? Melalui makanan-makanan yang Tuhan siapkan buat mereka. Bayangin 3 juta orang. Nah, dari sini saya ingin sampaikan, kita mau belajar dari Yosua. Kenapa Yosua berbeda? Respon apa yang berbeda dari dia? Yang pertama, saat dia melihat sesuatu hal yang terjadi, keadaan yang di luar kendalinya, keadaan yang tidak menyenangkan. Hal yang pertama yang kita bisa lihat, yang keluar dari Yosua, dia memiliki perspektif. Teman-teman, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ilustrasi ini. Bagaimana toko sepatu ingin menjual ke satu daerah di Afrika dan mereka mengirim marketingnya. Beberapa marketing dikirim ke sana, semua berkata, kita tidak mungkin bisa jual sepatu di sana. Ditanya, kenapa tidak bisa jual sepatu di sana? Karena mereka jangankan pakai sepatu, pakai sandal saja jarang. Saat dikirim satu orang anak muda ke sana terakhir, dia balik, keadaan masih sama, tapi perspektifnya berbeda. Dia berkata apa? Karena mereka jarang pakai sepatu, bahkan sandal pun, kita bisa jual banyak sepatu di sana.
Karena belum ada saingan dan masih luasnya marketplace-nya, masih luasnya orang-orang yang belum membeli sepatu. Teman-teman, keadaannya sama, perspektifnya berbeda. Hari ini mungkin kita merasakan keadaan yang tidak mengenakan. Kita tahu, saya sadar, bagi kita pelajar, mahasiswa, orang tua kita mungkin mengalami pengurangan income. Atau mungkin bahkan hampir-hampir tidak ada income tiap bulan. Dan kita harus melanjutkan studi kita. Mungkin rekan-rekan yang sudah di PHK. Bukan rekan-rekan yang hari-hari ini sudah di PHK harus menanggung orang tua atau keluarga. Dan sampai hari kita belum dapat income atau pekerjaan. Banyak orang yang mengalami hari-hari ini. Orang yang tidak percaya Yesus pun mengalami. Tapi perspektif kita menentukan hasil yang akan kita terima. Bicara tentang menghadapi keadaan yang tidak diinginkan, sudut pandang atau perspektif menentukan langkah yang akan kita lakukan dan menentukan hasil yang akan kita dapat. Saya ulang lagi. Bicara tentang menghadapi keadaan yang tidak diinginkan, sudut pandang menentukan langkah yang akan kita lakukan dan menentukan hasil yang akan didapat. Keadaan pandeminya sama, teman-teman. Semua orang mengalami. Keluarga-keluarga yang lain mengalami. Hampir semua lini mengalami kesulitan dalam hal ekonomi akibat pandemi ini. Tapi teman-teman, perspektif orang percaya harus berbeda. Kita sebagai anak muda yang percaya kepada Tuhan harus memiliki sudut pandang yang berbeda. Bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Khusus bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, teman-teman, apakah kita menjadi anak-anak muda yang mengasihi Tuhan? Kalau kita menjadi anak muda yang mengasihi Tuhan, harusnya perspektif kita menghadapi keadaan hari ini harusnya berbeda dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Teman-teman, sebab apa? Tadi saya sudah sampaikan. Karena sudut pandang kita terhadap situasi yang terjadi akan menentukan apa yang harus kita lakukan. Ingat, tadi yang saya kasih ilustrasi depan ini, teman-teman sudah dengar juga mungkin berapa kali. Bahwa marketing yang pertama dikirim ke sana mengatakan kita tidak bisa jual di sana. Kenapa? Faktanya sama semua. Karena di sana jangankan pakai sepatu, sandal jarang. Anak muda yang terakhir dikirim ke sana berkata apa? Kita bisa jual. 180 derajat berbeda. Faktanya sama nggak? Karena mereka jangankan pakai sepatu, pakai sandal saja jarang. Faktanya sama, keadaannya sama, perspektifnya yang berbeda. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu hal yang berbeda dengan keadaan yang tidak kamu inginkan terjadi hari-hari ini, atau pandemi yang terjadi hari ini, kamu harus memiliki perspektif yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda, bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang pasti, kamu harus pastikan kamu harus orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, kamu harus mengerti apa rencana Tuhan di balik ini. Bukan hanya untuk dunia, tapi untuk keluargamu dan untuk pribadimu. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Pandemi ini udah hampir 3 bulan terjadi. Kalau responmu sama seperti orang dunia, hasilnya akan sama seperti orang dunia. Tapi firman Tuhan berkata, harusnya perspektif kita melihat setiap keadaan bukan kita lihat dari cara pandang manusia saja, tapi kita harus melihat cara pandang Tuhan dengan keadaan hari ini. Teman-teman, anak muda yang hadir hari ini memiliki perspektif yang berbeda. Ketik di kolom perspektif. Kalau kamu tidak memiliki perspektif yang berbeda hari ini, kamu akan melakukan hal yang sama seperti dunia lakukan. Dan ingat, kamu akan mendapatkan hasil yang sama seperti dunia lakukan. Apa keuntungan kita orang percaya? Kita punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dari belum ada sampai ada. Dia Alfa dan Omega, dia tahu segalanya. Harusnya perspektif kita naikkan, bukan hanya tunnya seperti mata kita melihat, tapi harus apa? Seperti cara Tuhan melihat. Teman-teman yang hadir hari ini mengikuti ibadah online, memiliki perspektif yang berbeda. Karena kamu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Teman-teman, kita melihat hasilnya. Mungkin
dengan perspektif yang berbeda. Ingat Yosua, di Bilangan 14 ayat 10, teman-teman terbaca di sana. Dia hampir mau dilempari dengan batu. Teman-teman, kalau kita melihat orang-orang yang memiliki cara pandangnya Tuhan, nggak masuk akal mungkin. Saya mendengar kesaksian banyak orang lah, malah di pandemi ini, mereka memiliki usaha yang baru, memiliki pekerjaan yang baru, mereka mulai kreatif, menghasilkan income yang baru. Mereka mulai belajar dengan cara yang baru. Walaupun sulit, dia mau belajar berubah. Teman-teman yang hadir hari ini, yang mengikuti ibadah online hari ini, yuk belajar, memiliki perspektif yang baru. Yang mau belajar, ketik di kolom chat, yuk belajar. Kenapa? Ayo kita sama-sama belajar untuk memiliki perspektif. Perspektifnya Tuhan dalam kehidupan kita. Cara pandangnya Tuhan dalam melihat keadaan kita hari ini. Bukan cara pandangnya manusia saja. Faktanya ya, dunia juga melihat. Tapi apa kata Tuhan? Apa yang Tuhan katakan tentang keadaan hari ini untuk kebaikan kita? Ingat, firman Tuhan katakan untuk mendatangkan kebaikan hanya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita yakin kita orang yang mengasihi Tuhan, harusnya mendatangkan kebaikan. Kalau belum mendatangkan kebaikan, berarti sudut pandang kita, cara pandang kita masih ada yang salah. Maka dari itu belajar hari ini. Kita mau belajar seperti Yosua, melihat keadaan. Mungkin hari ini kalau kita memiliki cara pandang yang berbeda, udah kamu gak usah jualan online. Anak-anak youth di Kedoya, udah banyak sekarang jualan online. Banyak mungkin mengejek, banyak mungkin yang gak mendukung, banyak mungkin yang menghina. Bahkan mungkin mereka membuli. Yang jualan online. Yang jualan online boleh ketik, saya orangnya di kolom chat. Teman-teman, mungkin cara pandang kita yang membuat kita dibully oleh orang lain dengan keadaan hari ini. Tapi ingat, kalau itu dari Tuhan, cara pandang yang Tuhan berikan dalam melihat peluang di tengah kesempitan. Ingat, orang pesimis itu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Tapi orang yang pesimis, yang bukan optimis, dia melihat kesempitan di tengah kesempatan. Gak usah malu, gak usah takut. Kalau Tuhan percayakan itu, kalau Tuhan memberikan pandangan itu yang harus kamu lakukan, lakukan. Kau akan melihat hal yang baik kalau engkau mengasihi Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, sikap Yosua yang perlu kita pelajari hari ini. Yang kedua, yaitu faith. Yang pertama itu perspektif, yang kedua faith, iman. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Teman-teman boleh buka di Alkitab, di aplikasi kita, di web kita juga ada. Ketik di Alkitab, Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Boleh ketik di kolom chat hari ini, faith, iman. Teman-teman, hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari Yosua, sikap dia yang mendorong dia, yaitu apa? Untuk melangkah, iman. Di ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, ini firman Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Ini firman Tuhan kepada Yosua. Respon Yosua di ayat 10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkan kepada bangsa itu demikian. Nah, teman-teman, ayat 9, Yosua mendengarkan perintah tentang kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat ini kenapa sih terjadi begitu? Ingat teman-teman, Yosua 40 tahun mendampingi Musa. Bisa dibilang Musa mementor Yosua selama 40 tahun. Dan ingat, Musa itu adalah salah satu pemimpin besar di Israel. Saat Tuhan meminta dia menggantikan, menyuruh Yosua menggantikan Musa, ada kekhawatiran di sana, ada ketakutan, ada sebuah kegetiran di sana. Bagaimana mungkin saya memimpin bangsa sebesar ini masuk melawan tanah Kanaan? Teman-teman,
Tuhan tahu apa yang kau takutkan hari ini. Tuhan tahu apa yang terjadi di tengah-tengah pekerjaanmu. Tuhan tahu apa yang terjadi di tengah-tengah keluargamu. Maka dari itu firman Tuhan ini juga untuk kita semua yang hadir hari ini, yang mendengar. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan gentar. Jangan takut menghadapi keadaan hari ini. Kenapa kita nggak takut? Apa alasan kita nggak gentar? Karena Tuhan Allah beserta kita. Nah, ini poin pentingnya. Ini menjadi batu loncatan buat Yosua. Dan ini juga yang saya dorong buat kita semua yang hadir hari ini mendengar secara online. Ayo, miliki iman. Dasar kita apa? Karena Tuhan Allah menyertai kita. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa, Dia juga menyertai Yosua. Teman-teman, penting hari ini saya mau sampaikan. Penyertaan Tuhanlah yang memampukan kita menghadapi keadaan hari ini. Saya tahu banyak PHK, banyak rekan-rekan muda kita di Bethel Youth, di PHK bahkan sudah pulang kampung. Mungkin rekan-rekan kita yang lain menghadapi pengurangan income, gaji. Bahkan sedangkan pengeluaran tidak berkurang, mungkin bertambah. Mungkin ada beberapa yang masih bekerja work from home. Masih ada yang bekerja dari rumah, yang membuat malah kuota bertambah besar kalau tidak punya wifi. Tetapi miliki iman kepada Tuhan. Yosua berhasil menjadi pemimpin menggantikan Musa masuk ke tanah Kanaan. Satu, dia percaya ada penyertaan Tuhan. Apa bukti dia percaya? Teman-teman dibaca di rumah ayat 10, ayat 11, bagaimana dia terus menegaskan bahwa Tuhan Allah, Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Dia percaya Tuhan Allah yang bekerja, bukan kita. Artinya bukan berarti kita leha-leha, bukan. Tapi kita lakukan bagian kita. Ada penyertaan Tuhan yang memberkati pekerjaan kita, memberkati studi kita, memberkati usaha orang tua kita. Teman-teman, bukan kuat dan gagah kita, tapi oleh karena anugerah Tuhan. Tapi lakukan bagian kita. Jangan juga tidur-tiduran, jangan juga malas-malasan. Tapi lakukan bagian kita untuk apa? Supaya Tuhan bekerja melalui apa yang kita kerjakan. Teman-teman, miliki iman. Miliki iman untuk kamu bisa melewati keadaan abnormal ini. Keadaan yang di luar pemikiranmu. Yang di luar rencanamu. Ingat yang saya awal tadi sampaikan. Miliki iman untuk menghadapi hal-hal yang di luar kendali kita. Mungkin kamu nggak perlu melakukan hal-hal yang, contoh misalnya, ya saya udah punya gaji sekian juta satu bulan. Pengeluarannya sekian. Mungkin kamu nggak perlu punya iman. Karena apa? Income kamu lebih besar dari pengeluaran kamu. Kalau hari-hari ini, orang tuamu, pekerjaanmu, income-mu hari-hari ini sangat lebih kecil dibandingkan pengeluaranmu. Ingat, ada tangan Tuhan yang menyertai. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Percaya bahwa tangan Tuhan yang memegang tangan kita. Kita bekerja, kita belajar, kita percaya orang tua kita membuka usaha bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan. Teman-teman yang hadir hari ini, Yosua memiliki iman. Kenapa? Karena dia mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan gimana sih, Kak Putra? Melalui pembacaan firman. Begitu banyak waktu kosong, kenapa kamu nggak baca firman? Malah sibuk media sosial, sibuk menghabiskan waktu, kuota hanya untuk hal-hal yang tidak membangun kehidupanmu. Teman-teman, saya mendorong kita hari ini. Bagaimana kamu bisa memiliki pandangan, perspektif yang berbeda dari orang lain. Kalau kamu nggak pernah dengar perintah Tuhan, kamu nggak tahu apa yang Tuhan inginkan dari tengah-tengah keadaan pandemi ini, dalam pribadimu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, keluargamu. Kenapa kamu nggak bangun hubungan dengan Tuhan melalui doa-doamu, doa pagi, doa malam? Kenapa nggak sujud menyembah Tuhan? Cari hadirat Tuhan.
Tuhan mau ngomong apa sih? Ini waktunya. Buat kamu yang masih studi, kamu punya banyak waktu. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk studi, belajar, les, bimbingan. Buat kamu yang bekerja, kuliah sambil bekerja, kamu nggak ada waktu. Waktu-waktu ini gunakan. Untuk apa? Mencari pribadi Tuhan. Ingat, tuntunannya lah yang memampukan kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Saat kita dekat dengan Tuhan, iman kita dibangkitkan. Hikmat datangnya daripada takut akan Tuhan. Kamu gak akan tahu apa yang harus kamu lakukan kalau kamu tidak takut akan Tuhan. Saya mendorong kita hari ini memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, miliki iman kepada Tuhan. Percayalah, kita akan siap menghadapi keadaan yang di luar normal atau new normal. Dan saya percaya kita akan melesat menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan sesuai dengan bidang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Kami ucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami semua anak-anak muda-Mu untuk kami siap sebagaimana Yosua memiliki sikap dalam menghadapi tanah perjanjian. Dia memiliki perspektif yang berbeda. Kami belajar Tuhan, memiliki sudut pandang yang berbeda. Kami tahu faktanya keadaan kami tidak baik hari ini. Tapi kami memiliki sudut pandang yang berbeda. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kami mau terus belajar mengasihi Tuhan. Tuntun kami Tuhan, supaya kami memiliki iman yang didasari oleh penyertaan Tuhan. Karena oleh kehidupan kami, Kau punya rencana yang besar untuk nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Memberkati anak muda-Mu hari ini. Apapun yang kami hadapi hari ini, Tuhan menjamah, menyertai, menolong kami. Setiap kami membutuh jawaban, Tuhan tolong Roh Kudus jamah hati mereka dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan Roh Kudus, Tuhan nyatakan buat setiap kami. Dan kami percaya keadaan hari-hari ini, ke depan, kami akan memiliki harapan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita akan tutup dan terima berkat daripada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta biarlah kiranya kasih karunia Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Biar kiranya berkat Tuhan turun ke atasmu, menjadikan engkau pribadi yang menang, menjadikan engkau pribadi yang signifikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.